Gimana nih kabarnya murid-murid Ibu? Baik, Ibu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Di 11 IPS 3? Novan, Bu. Silakan Mas Novan disiapkan. Baik, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama masing-masing, berdoa dulu. Berdoa selesai. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk kelas nih murid-murid? Jangan Ibu, jangan udah masuk. Bagus. Kita baik, kemarin adakah yang masih ingat tentang materi minggu kemarin? Masih Ibu. Iya, terus ada konflik. Ya, benar sekali. Kalian masih ingat ya dari ingatnya kuat ya? Iya. Benar. Jadi karena kemarin kita materinya konflik sosial, di mana konflik ini ketika tidak bisa ditangani, tidak ada resolusinya, maka akan menyebabkan yang namanya kekerasan. Nah, kekerasan inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Gitu ya. Baik, Bu. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu apa sih murid-murid? Tidak tahu. Apa tuh, Bu? Nah, jadi tujuannya itu adalah ada dua. Yang pertama itu murid-murid mampu memahami pengertian dari kekerasan dengan benar. Yang kedua, murid-murid mampu mengidentifikasi berbagai jenis kekerasan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya mau tanya nih, menurut kalian nih, kekerasan itu apa sih? Coba Asri. Kekerasan itu suatu tindakan yang dilakukan ke orang lain tanpa persetujuan, Bu, atau secara memaksakan. Ada lagi, saya Bu. Kekerasan itu suatu tindakan yang merugikan orang lain. Yang merugikan. Ada lagi, siapa nih katanya murid pinter nih kelas ini? Yo, Gayatri. Kekerasan itu sebuah bentuk tindakan yang yang tanpa persetujuan, misalnya tanpa persetujuan dari orang yang mendapatkan kekerasan. Nah, jadi ini semua benar yang mulia. Jadi kekerasan itu adalah suatu tindakan menurut John Galtung itu tindakan menyakiti seseorang, menyakiti fisik, mental maupun psikologis seseorang dan bisa mengakibatkan sampai meninggal dunia orang tersebut gitu. Terus kalian masih pagi kok lesu banget. Kita ice breaking dulu ya, Mas Wid. Iya, Bu. Gimana Bu SPK? Nah, jadi ini nadanya nada balengku. Ibu contohin terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Kalian bantu. 1, 2, 3. Lagi
Yuk, 1, 2, 3. Nah, karena kalian sudah semangat, aku kasih video nih sebagai ya, tolong disimak dengan sama yang boleh-boleh. Baik, Bu. Ini nggak disimak. Disambungin dulu, Bu, ke Ini nggak boleh ngomong dong. Murid-murid bagian ini. Ada nggak? Kasih. Marisa, kamu serius dengan skripsi? Saya sudah kirim alat revisi kemarin. Kamu catat? kok bisa gitu sih? Bimbingan aku sedang bisa masalah kok. Besok bisa saya akses. Tapi untuk Marisa harus ada beberapa yang dia selesaikan. Jadi saya minta waktu tambahan untuk membimbing dia.
Jadi akhirnya Marisa digantikan oleh dosen lain bimbingannya. Nah, dari video tadi apa sih yang bisa kalian tangkap? Coba Ina. Itu Bu, adanya pelecehan secara tidak langsung, terus apa ya, dosen tersebut itu mengalami diskriminasi karena dia laki-laki. Jadi menurut orang lain itu laki-laki itu nggak pantas untuk mendapatkan sebuah kayak gitu. Coba Novan, apa yang kamu dapat dari video tersebut? Dari video yang tadi ya Ibu, dari sudut pandang saya sendiri sebagai laki-laki, ketika melihat seperti itu ya, itu merupakan hal yang memang bentuk dari yang tadi bilang Ina, sebenarnya itu dalam bentuk kekerasan dalam verbal juga sebenarnya kan, secara langsung begitu. Ya mungkin itu sih. Ya, dari jawaban Ina dan juga Novan itu benar sekali. Jadi kebanyakan kan kita sebagai orang awam itu tahunya kekerasan ya pelakunya itu dari laki-laki, perempuan sebagai korban. Tapi dari video tersebut bisa kita tarik kalau nggak menutup kemungkinan yang menjadi pelaku itu perempuan, laki-laki yang menjadi korban. Nah, karena sudah melihat video tadi, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu kekerasan. Nah, dari SBK tadi nih, ini sebenarnya tuh bagian dari jenis-jenis kekerasan menurut John Galtung. Jadi John Galtung membagi kekerasan menjadi 3. Yang pertama itu kekerasan kultural. Kekerasan kultural itu apa sih? Ada yang bisa bantu jawab? Sesuai dengan budaya. Ya benar, budaya, nilai, norma yang ada di suatu masyarakat. Nah ini contohnya itu justifikasi kultural, yaitu misalnya ibu nggak boleh kerja, ibu di rumah aja gitu. Terus misal stereotip etnis, terus tradisi pernikahan anak. Sekarang masih banyak kan anak-anak yang di bawah umur malah dinikahkan oleh orang tuanya yang bilangnya itu dari suatu daerah adalah budaya yang udah jadi budaya masyarakat pernikahan gitu. Jadinya dia harus mengikuti apa yang ada gitu. Yang kedua itu kekerasan struktural. Kekerasan struktural ini adalah kekerasan yang ditimbulkan oleh struktur sosial yang tidak adil dalam suatu kelompok masyarakat, baik itu dalam akses pendidikan, ekonomi, maupun yang lainnya. Nah, contohnya ini ada akses pendidikan yang tidak merata. Misalnya kayak Indonesia bagian timur itu kan masih banyak ya murid. Terus pelayanan kesehatan yang tidak adil, misalnya ada yang sakit tapi memakai BPJS, pasti pelayanannya itu akan berbeda dengan orang-orang yang tidak memakai BPJS. Tuh. Yang ketiga adalah kebijakan kerja yang eksploitatif. Misalnya kayak buruh-buruh di suatu PT, kayak seharusnya jamnya itu dari jam kerjanya itu jam 7 nyampe jam 1, tapi dengan mengatakan karena lembur jadinya pulangnya jam 5 sore, padahal itu nggak ada uang tambahan gitu gaji. Terus yang ketiga adalah kekerasan langsung. Kekerasan langsung ini kekerasan yang dilakukan secara langsung dan menimbulkan sakit secara fisik. Jadi bisa kelihatan misal Asri di tendang sama Novan, misal jangan Putar jambal. nah itu nggak boleh. Nah misal ini pemukulan, bullying di sekolah, di kelas juga ada ya yang bullying gitu ada kan. Nah yang selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kayak tampar. Yang kedua itu jenis kekerasan menurut Robert. Nah jadi Robert ini membagi menjadi 2 jenis kekerasan. Yang pertama kekerasan personal. Jadi kekerasan yang dilakukan suatu individu ke individu yang lain.
Nah ini misalnya penindasan di sekolah mirip sama kekerasan langsung tadi menurut John Galton. Terus kekerasan seksual yang tadi di video YouTube tadi itu termasuk kekerasan seksual personal. Ya, kekerasan personal gitu. Terus yang kedua yaitu kekerasan institusional yang disebabkan oleh kekerasan yang disebabkan oleh suatu institusi. Misalnya diskriminasi dalam sekolah, rumah sakit yang menolak pasien yang karena tadi itu misalnya BPJS, terus kebijakan ini typo ya, kebijakan perusahaan yang eksploitatif yang sebenarnya mirip semua sih. Nah ini jenis-jenis kekerasan secara umum gitu. Nah jadi ada kekerasan fisik, sebenarnya mirip sih dengan kekerasan ya sama untuk perkelahian antar siswa misal di suatu wilayah, terus kekerasan seksual yang tadi gitu, terus kekerasan verbal, mengejek atau menghina orang lain, ujaran kebencian kayak kamu gak usah temenan sama dia, salah ya. Terus body shaming, nah itu gak boleh ya dikurin. Kalau ada teman kalian yang kayak gitu bilangin ke OJK, langsung dilaporin aja. Terus yang ketiga adalah kekerasan mental atau psikologis. Ini lebih mirip yang tadi. Nah karena materi sudah selesai, gue ada teka-teki sila. Nanti kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompoknya itu depan, belakang atau terserah ya. Jadi dibagi 2 ya. Silakan. Novan sama siapa Bu? Novan Sama siapa aja ya? Sama kamu aja kan terdekat. Namanya ada itu. Mulai dulu ya. Belajar kekerasan tapi gitu dia. Iya. Jadi silakan. Ini dikerjakan di kampung menit. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Ini soalnya gampang banget. Ya gampang banget ya kalian harus itu kan tadi kalian sudah melihat ya mana yang susah semuanya ya tadi kan sudah di apa namanya dijelaskan oleh ibu. Nah kalian sudah bisa kan berkulit gampang, ada yang susah. Ya. Jangan kerja kelompok ya, yang kerja satu yang lainnya liatin Noman duduk lihat terus ya bener apa bukan nggak kerja ya kerja kelompok tapi semuanya itu jangan kerja itu jangan personal boleh kan yang itu Pak. Bu aku itu ke atas Oh terbuka. ya kalian kena jadi kalau gitu sudah kelompok satu sudah selesai nih pintar sekali ini ya Masa ada ini dapat mie ayam dari istri. Asli besok ulang tahun. Iya katanya dia udah bilang ibu. Tidak kayak di sini. Iya. Tidak kayak di sini. Oh iya. Bu mau tanya Bu, ini soal yang di bawah tuh buat ngejawab teka-tekinya kan Bu? Iya. Bisa dijawab gini. Ya terserah kalian.
Ya, dia emang rajin banget. Ranking 1 ya sama dia ya di sini ya. Oh, kalian harus mencontoh ya. Ini yang ranking 1 banyak kan yang soal kita. Sudah selesai. Silakan kembali ke Baik, Ibu. masing-masing. Ya ini Dicek dulu. Sudah pasti betul. Betul sudah pasti. Nah ini kelompok 2 salah satu kelompok 1 benar semua. Masuk masalahnya yang terbuka tadi tuh Bu. Iya, itu malah tertutup ini. Aku gimana ini? Nah, kelompok 2 ini salah satu itu ada namanya tuh lagi biar menambah semangat kalian. Ya biar makin paham. Nah silakan kelompok 2 semuanya putar. Sini Cici Ina, Nova, bagian. Atau kelompok 1 gimana? Boleh ikut dua-duanya. Kelompok 1 yang bacain. Soalnya. Kamu mau ikut naik? Enggak, aku bacain. Oh, yang baik. Oh ya udah kamu berangkat masuk. Ayo. Kesini yang lagi 1 harus kita dong. Ini maaf ya karena ibu tadi gugup jadinya ini Gak ada jam. gak ada jawabnya gitu. Mohon maaf ya. Ya, Bu, tidak apa-apa. Ya, bisa aja, Bu. Ya. Itu kan namanya kiri, Bu. Terus Ya, baik. Kanan nomor 7 ini nomor 7. Aku bacain ya, dia. Aku jarumnya lewat gerak-gerak terus. Maaf. Kekerasan hanya terjadi secara fisik, true or false? False. Ya. Yang baik 10, berapa, Bu? Ya, kamu asli gantian yang 10 kenapa? Keberapa marganya? Berapa ya terserah. Aku di 10, berapa? Yo, saya pegang tidak pegang. Yo, kita lagi kekerasan online disebut online. Ya, benar ini konten berapa ini? 10. Cyberbullying. Dia bilang kan ada yang bisa. Wih, iya. Ya, saya juga manusia jadi kadang tidak salah. 1, sebutkan 2 contoh kekerasan fisik. Ya, ayo. Kekerasan seksual. Benar sekali. Dan ini yang paling rajin ini, yang paling rajin ini. 1, 2, 3. Oh, berarti gantung sendiri. Ya. Apa bedanya kekerasan verbal dan non-verbal? Nah, tadi dari Cici tuh dari Salah satu dari langsung. Kalau itu satu contohnya bisa apa ya, ngejek, terus ya seperti lah. Kalau verbal itu lebih ke aktivis sosial. berbunyi gitu ya. Iya. Yuk, gantian. Kelompok 1 yang maju, kelompok 2 yang itu. Cici, Bu. Ya, sini. Oh, Ayo maju. itu yang udah Cici, aku bisa. Apa dia tinggal? Gak apa-apa, gabung aja, gak apa-apa, nanti disuruh. 3. Jangan Main peran singkat. Ya, itu susah. Jadi waktunya jadi korban dan penolong. Gitu dong. Bisa. Gitu. Ya kamu jadi penolong, aku jadi korban. Ganti pas soal ini. Kamu kenapa sih mau gantian? Gimana sih kamu? Iya, jadi
membahas Ini saya sebelum nilai HP. Iya, dari kemarin ya. Dari kemarin ke bawah HP dulu. Oh iya, sorry. Gak boleh gitu. Sebutkan satu kata yang menggambarkan pembelajaran hari ini. Sudah Bu, ini ditampilkan di layar apa enggak? Iya, kira-kira bisa bentar ya. Kalian sudah scan? Sudah. Inginnya nggak asik ya. Bagus aslinya udah kebanyakan guys. Aku bukan tuh. Yang kita kan sekolah air. Kalau film iya nggak. Ini kalau di jadi gimana tuh? Nah, gitu. Maaf ya saya iya gaplek yang dirasain tuh kekerasan bener. Jadi kalian semua itu ketika ada apa ya? Ketika sedang berada di suatu kelompok atau berada di sebuah rumah, kalau ada suatu bentuk kekerasan itu langsung dilakukan aja gitu ya. Baik, nah katanya tadi kan bilang apakah ada permainan lagi? Ada. Jadi namanya tumbuh dengan luka dan tumbuh tanpa luka. Nanti kalian setiap individu, setiap murid akan ibu bagi. Nanti kalian sesuaikan dengan yang di sini. Misal, ini gimana? Wisuda. Ya sudah. Gimana? Gimana sih ini menurut kalian? Sudah. Kalau apa itu bagian dari proses. Sampai titik dulu. Nih, ibu bagian. Sampai titik dulu. Nih. Doa apa kok yang tanpa luka? Oh mau dua? Ya. Nggak segini. Sebentar. Itu ini teori juga dulu. Ya, saya mau paham ini. Teorinya sih ini. Penjara. Nih, Kayak saya ada hujan lagi. Nih, Ini kan siapa di kamu? Ina. Ya. Ya. Sekarang nggak? Ini dibimbang pemerintah. Sama ini. Dan siapa yang mau dua? Ina. Ina. Udah habis ini. Aku sama cowok belajar bareng Bu. Ini aku sama cowok aku ya. Ih, kamu siapa cowoknya? Asik ya. Nanti kalau berantem coret-coret ya. Iya. Kalau Ini di rumah siapa bu? Di rumah pemerintah. kita nanti selamanya. Itu ya kalian bikin nanti. Sini. Nah, Ih, dempel. tembal lagi. Kemarin berapa kan? Curhatnya 8 dulu. Iya. Aku di Boleh tidak di sini Bu? Nggak boleh. Ini Abi katanya. Aku punya. Pemerintah dia. Siapa? Kamu sama kamu. Iya dong. Dan udah bisa. Ibu mau tanya, ibu bisa boleh pacaran ibu? Aduh, mah sebentar. Ini yang coba. Ya, itu kan tergantung individu masing-masing. Nah, jadi murid-murid ini adalah tumbuh dengan luka, tumbuh tanpa luka. Coba. Nah, diibaratkan gini, orang yang ada trauma di masa lalu maupun baru kemarin gitu, pasti akan menimbulkan yang namanya luka gitu ya. Iya, jadi takut ketemu orang mungkin, terus jadi ngerasa kayak aduh diri aku nggak pantas gitu ya, jadi susah keluar dari zonanya gitu. Jadi kalau keluar ke sini ya bakal susah gitu, harus berusaha lebih keras lagi. Biasanya kalau kayak gitu dibantu siapa bu? Nah, kalau ini biasanya ya langsung ke tenaga ahli gitu, psikolog gitu. Iya, psikiater bisa gitu. Itu kalau traumanya yang mendapatkan kekerasan baik fisik atau tadi ini udah kembali baik fisik ataupun verbal seperti itu ya.
Nah ini kekerasan mental ini mungkin ini mental kan bisa ini bisa jadi Itu kenapa? bukan ini saya juga minta siapa tahu di Itu juga ini kekerasan fisik nih. gitu ya. Kalau ini Pak itu tumbuh tanpa maaf ya Ya, ya maaf ya bro nah ini tuh tumbuh tanpa luka bisa dari yang SMA berprestasi dapat piala gitu terus manis itu bahasa ini berdiskusi ya bukan kacanya wah ini dia ini oh jangan ya masih kecil nih yang berprestasi di SMA pasti ya akan berprestasi juga di perguruan tinggi kalau nggak tapi kalau enggak ya berprestasi di lingkungannya masing-masing oke bro paham ya materi ada yang ingin ditanyakan pembelajaran baik karena pembelajaran hari ini sudah selesai ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini silakan Mbak Astri. Oh Mbak Astri sedang tidak pernah belajar iya saja coba. Baik Bu, untuk kesimpulan pada hari ini tadi kita sudah belajar mengenai jenis kekerasan. Ada yang verbal, Ya, kemudian ya. ada yang fisik dan sebagainya. Terus kita juga udah tadi belajar yang mengenai tumbuh tanpa luka dan tumbuh dengan Ya, seperti itu ya. Ya, jadi benar sekali yang saya simpulkan hari ini untuk pembelajaran pada hari ini karena lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat itu sangat berpengaruh dalam pembentukan suatu karakter individu gitu untuk kedepannya gitu. Kalau lingkungannya bagus, rumahnya, maksudnya keluarganya bagus, ya pasti akan membentuk individu yang tumbuh tanpa luka. Kalau lingkungannya nggak bagus ya baik itu lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat akan menimbulkan tumbuh dengan luka gitu ya. Terima kasih untuk murid-murid yang sudah antusias dalam belajar sosiologi pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan untuk kata yang Ibu ucapkan kepada kalian. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin.